satu hari itu bisa 400 porsi ya, Kak. Sekarang 400 Iya, porsi. 400 porsi. Per porsinya berapa kira-kira harganya? Kalau nani Range-nya, ura heeh. 50.000. Mm-mm. 50.000, Yang ayam paling mandaliman 50 juga? 50.000, terus Oke. kalau yang mie gomak 30.000. Oh, oke. Terus sehari 400 porsi itu ya. Mari berhitung bunda-bunda. Silahkan berhitung sendiri tuh. Oke, lanjut lagi, jangan mau waktu. Aku jadi pengen tahu Kak, kau juga kan maksudnya sama abang banyak banget waktu-waktu kalian tuh pacarannya ya cuman kau masak, apa pokoknya berdua tetap ada lah ya. Kalau 2018 nikah berarti tahun ini 5 tahun lah ya, jalan 5 tahun. Dan menurut aku itu salah satu contoh nyata yang patut dicontoh dan juga simple reminder lah. Mungkin dari orang yang ngelihat videonya Kak Novel gitu ya lagi scrolling, oh ya gue udah lama ya nggak makan bareng sama pacar gue atau udah lama ya nggak makan bareng sama suami gue berdua gitu untuk ngomongin apa nih kita segala macam di tengah badai perselingkuhan yang ada. Apalagi sekarang kan Kak nama-nama belakangan ini tuh nama-nama yang kita nggak pernah sangka lah gitu, apalagi kita sebagai pembawa acara infotainment ya kan. Nah kalau dari Kak Novel sendiri deh, aku pengen tahu pandangan sebagai seorang istri gitu ya, ada nggak terbersit ketakutan, wah jangan-jangan nih kalau misalnya satu hari dia berubah, aku gimana ya? Padahal kau yang mendampingi dari awal dan lain-lain, dan kalaupun misalnya ada, cara untuk melawan pikiran negatif itu dan menjaga hubungan itu gimana? Puji Tuhan kayaknya sampai saat ini belum ada ya Kak, belum ada pikiran. Jangan ada lah. Iya jangan ada ya, nggak ada pikiran seperti itu. Yang paling penting sih kalau aku lihat itu dalam sebuah hubungan ya, entah itu pacaran, entah itu pernikahan, paling penting itu memang komunikasi Kak. Kita sebenarnya susah nih komunikasi, kayak suamiku tipe nggak banyak ngomong dan aku ngomong aja gitu ya, ngomong terus gitu ya. Tapi sebenarnya itu kurang bagus. Akhirnya kita nggak tahu apa yang dalam pikiran laki. Kita nebak-nebak nih gitu. Nah saat kita tahu itu tidak baik, nah itu tadi yang kita perbaiki. Jadi aku sering mancing-mancing ngomong Kak. Akhirnya dia sekarang itu suka terbuka. Aku suka marah loh kalau misalnya ngambil keputusan dan aku nggak tahu tuh suka marah gitu. Di situ tuh akhirnya dia belajar untuk terbuka. Hal sekecil, contoh ya Kak, contoh dalam keuangan. Dia ngasih siapapun, entah itu hanya 5.000 aja dia kasih tahu dan aku pun kasih tahu karena menurutku dimulai dari hal-hal kecil. Kalau hal kecil aja nggak jujur nanti kita kebablasan sampai hal yang besar gitu. Itu ya. Hal yang kecil. Oke, kalau misalnya untuk komunikasi, selain komunikasi ada lagi nggak Kak Novel yang perlu dibangun? Yang komunikasi perlu, ini kita notet gitu. Nextnya? apa ya? Banyak sih ya sebenarnya. Mention top 3 deh. Kok jadi blank ya? Mau minum dulu apa gimana nih konsepnya nih? Komunikasi. Komunikasi, terus kita benar-benar harus menjaga, dia harus jadi dirinya dan aku harus menjadi diriku Kak. Ketika pun kita sudah menikah, dia kasih waktu untuk dia. Ya dia kalau mau ada sama temennya atau ngobrol gitu. Dan aku juga begitu, aku dia izinkan kok untuk nge-mall sendiri. Atau aku bareng teman-temanku sekalipun aku seorang ibu rumah tangga gitu. Itu harus penting ya Kak, kita menjaga jati diri kita. Jangan sampai, itu orang tuh suka kayak kebablasan karena aku pernah hampir mengalami ketika kita jadi ibu rumah tangga, kehilangan jati diri, akhirnya itu membuat kita suka cekcok. Karena kitanya juga lagi nggak dalam keadaan prima gitu sebagai seorang wanita ya. Iya. Oke. Memang kan kita harus tahu juga sih, tahu juga maksudnya kalau dia gini, kita memang harus, kok jadi blank ya Kak? Nggak apa-apa. Kalau misalnya kita boleh next aja ya. boleh. Yang ketiga itu memberi waktu sih Kak. Waktu ya, jadi yang pasti komunikasi, lalu memberi space untuk menjadi diri sendiri, sama memberi waktu buat pasangan itu juga gitu ya. Iya. Baik untuk sendiri-sendiri atau pas lagi berdua juga gitu maksudnya lagi ya? berdua, terus kita memberi waktu pada pasangan itu tuh quality time, itu nggak harus seperti orang lain. Jadi tuh yang suka itu suka membandingkan. Misalnya kita lihat di orang lagi ke Switzerland gitu, kita pengen juga ke sana. Kita sadar ya KPR rumah belum beres gitu kan ya. Ya udah cari aja hal-hal sederhana. Kayak kita berdua ini kan sebenarnya orang yang suka naik gunung bareng ya Kak. Tapi kondisi sekarang kan kita nggak bisa naik gunung. Tapi kita tetap menjaga hobi kita bersama itu gitu. Ya udah itu jadi
cita-cita kita kalau anak-anak udah besar nanti kita naik gunung bareng. Nah, sekarang ngapain nih bisa? Ya udah aku ngulek sambel, kita makan berdua, pacaran berdua. Itu penting banget menjaga pacaran setelah menikah. Nah itu dia ya, makanya kita juga sering banget nonton tayangan-tayangan dan lauk-lauk apa sih yang dimakan sama Kak Novel sama Abang. Tapi juga tadi Kak Novel bilang bahwa ketika dari switching dari wanita karir ke istri orang ini udah berat. Dari istri orang menjadi ibu dari orang itu lebih berat lagi, ya kan? Makanya kita juga mulai nih bagaimana dulu mungkin Kak Novel ini adalah sebagai seorang wanita karir dalam tayangan yang berikut ini. Let's check it out. Iya. Novel dulu kuliahnya kuliah apa sih kalau boleh tahu? Aku sarjana teknik, Kak. Sarjana teknik ya, berarti setelah 6,5 tahun kuliah, sempat setengah tahun juga agak rest sebentar, pas pindah Jakarta kantor pertamanya juga berhubungan sama teknik tadi. Itu tadi yang video pertama. Sebagai itu, apa kalau boleh tahu jabatannya? dulu tuh lolosnya di manajemen training, terus masuknya di divisi sales, tapi kita itu harus bener-bener ke project dulu selama 6 bulan. Wow. Iya, jadi oke. itu kita jadi kepala proyek tapi kita nggak ngerti apa-apa, Kak. Ya kan, Kebayang baru ya. Oke, berarti lo juga terbiasa dengan segala sesuatu yang kayaknya gue nggak tahu dulu, gue belajar, akhirnya baru gue bisa. Iya, benar. Iya kan, berarti Iya. kan kebayang tuh gue Iya. gimana mentalitinya yang memang harus Iya. ada. Iya. Dan akhirnya ketika waktu berjalan, gak ada orang yang pernah training menjadi istri atau suami untuk pertama betul. kalinya kayaknya ya. Gue rasa kayak itu dunia baru, walaupun dia ngeliat kakaknya atau apa, pasti ketika di Iya. posisi dia tuh baru. Iya. Nah menurut Novel sendiri, apa yang paling berat? Speaking about the mentality ya, ketika lo tahu bahwa gue itu novelitas jabat gitu ya, yang punya karir, yang punya apa, yang merupakan anak dari seorang apa, sekarang gue switching harus berbagi diri gue sama orang lain. Karena gue sudah menikah, gue punya peran sebagai istrinya si A, iya. begitu gue punya anak, gue punya peran lagi sebagai ibunya si A dan si B. Gue bukan lagi novelitas jabat yang punya gue sendiri. Yes. Yang pertama itu harus mau berdamai dan tidak membandingkan diri dengan orang lain, Kak. Karena justru saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain itu hanya melukai diri kita. Sekarang tuh gampang banget kan ya ngebandingin diri, lihat postingan orang. Ya jujur ya, waktu aku kelahiran anak yang kedua itu aku sempat baby blues. Jadi itu sempat ngelihat orang itu kayaknya kerja enak gitu kan ya. Padahal aku punya bisnis online loh yang bisa dikerjakan dari rumah, Kak. Yes. Tapi saat bisnisku drop dan aku nggak bisa produktif untuk mengerjakan bisnisku, wah itu kacau banget loh. Kacau banget. Pasti mentalitinya benar-benar ombang-ambing banget kan. Iya. Sampai titik akhirnya di mana aku itu mencoba untuk scripting, untuk berdamai. Tapi aku scripting nggak mau nulis yang jelek-jelek ya, Kak. Maksudnya nggak kayak, dear diary aku lagi kayak gini, enggak. No, enggak. Journaling ya berarti ya? Yes, aku tulis yang bagus-bagus. Aku tulis yang bagus-bagus, akhirnya itu kayak membuka hatiku untuk bisa berdamai. Oke, kamu udah jadi ibu rumah tangga 2 anak, punya anak kecil yang lucu. Lihat deh suamimu baik banget, lihat deh kamu mertuamu baik, lihat deh mamamu baik banget, lihat deh yang bantuin kamu itu baik banget gitu loh. Jadi aku tulis yang baik-baik dan aku lihat temenku ada yang jadi konten kreator TikTok. Nah, dia bilang tuh ada endorse, Bo, bisa menghasilkan duit. Dari situ aku pikirnya cuma satu, aku harus FYP. Ya aku buat aja Kak, apa aja konten, yang penting FYP. Walaupun nggak dapat endorse juga, tapi setidaknya itu buat aku lebih produktif. Dan aku jadi kayak nggak ada waktu untuk ngeliatin orang. Iya. Ya kan, akhirnya aku fokus ke diriku sendiri dan ini loh Kak, kita kan suka ya support orang ya. Jadi aku mengalihkan supportku ke orang lain tuh ke diriku sendiri gitu loh. Pernah nggak cinta banget sama orang lain? Atau kita kayak seneng banget sama Coldplay gitu ya, lagi happening kan. Coba deh pindahkan cintanya kamu ke dia itu ke diri sendiri. Wow, nice point of view. Ya, itu yang membuat aku akhirnya berdamai. Oke, berarti sekarang tugasku memang aku masak dari rumah buat keluarga. Aku membesarkan anakku dua-dua gitu. Aku melihat tumbuh kembang mereka. Ya udahlah kalau memang sekarang aku harus begini ya begini dulu. Nanti kalau memang ini FVP banyak,
nanti kalau ada followersnya banyak, ya pasti nanti ada endorse masuk gitu. Kayak gimana loh Kak, dan itu tiap malam aku tulisin journalingnya itu. Wow, dan maksudnya dari jurnal itu juga kamu bisa menemukan dirinya Novelitas Jabat Iya. yang sempat hilang gitu Iya, ya sesaat benar, itu karena kayak kaget, benar. ternyata udah punya tanggung jawab baru nih sebagai istri dan juga Iya, 2 anak. ibu 2 anak gitu ya. Wow, that was nice sih. Dan nanti kita ngomongin seputar konten kamu yang cukup berkembang, tapi sampai dengan saat ini kamu juga bisa berani mengatakan bahwa di satu konten kamu, Abang akhirnya resign dari pekerjaannya untuk fokus menjadi seorang entrepreneur, membantu bisnis bareng-bareng, mimpi bareng-bareng gitu ya. Dan kamu tegas banget berbagi mengenai konsep rezeki itu sendiri. Nah ini mungkin bisa sharing ke orang-orang nih yang sekarang lagi bingung diombang-ambing. Karena aku yakin pengusaha itu bukan sebuah title yang mudah. Pengusaha itu semua diusahakan. Iya betul. Iya kan? Iya betul. Jadi apa yang bisa kamu sharingin buat orang-orang lagi bimbang nih? Ini sharing bagaimana jadi pengusahanya atau gimana nih Kak? Ya gimana, apa yang akhirnya meyakinkan kamu sampai si Abang juga akhirnya resign untuk fokus jadi seorang pengusaha gitu. Yang pertama sebenarnya kalau dia mau resign itu bukan kayak kita lihat ada rezeki ya udah resign, enggak sih. Jadi ini mimpi yang sudah kita tabur sejak kita masih pacaran. Oh, oke. Jadi kita dalam pacaran itu udah mikir nih. Jadi dulu itu kan mertuaku itu pernah punya lapo di Grogol Kak. Oh mantap kali lah. Jadi kan aku doyan masak. Dulu tuh mimpinya pas pacaran ya. Ih nanti kita buka lapo aja lah ya gitu. Tapi kan setelah menikah kita masuk ke logika nih. Kalau kita resign nanti penghasilan putus dong di sini gitu kan ya. Nah di situ ada kita ya udahlah gengsi juga mau resign. Jujur itu persaingan dalam suami istri tuh pasti ada Kak. Oh wow. Iya pasti ada kan. Yang tadinya kita punya income segini akhirnya kita nggak punya itu pasti ada kepikiran begitu. Ah nggak mau gitu. Dia juga nggak mau gitu. Meski akhirnya aku yang mengalah duluan ya. Karena aku tuh kayak nggak punya ada waktu sama anakku yang pertama. Tapi sebelum aku resign yang pertama sebenarnya aku punya bisnis online. Ya aku sudah mengerjakan bisnis online karena aku melihat diriku orang yang apa ya Kak, aku tahulah kelemahan diriku, nggak bisa nggak pegang duit sendiri. Iya kan? Jadi aku mental itu yang pertama banget tuh. Iya, aku nggak bisa nggak pegang duit, nggak bisa yang minta-minta sama suami gitu. Jadi sebelum aku memutuskan resign, aku sudah mencari apa yang cocok ku kerjakan dari rumah gitu. Itulah yang bisnisku drop di saat kelahiran anakku yang kedua. Nah, yang terjadi ke kami ini kan sebenarnya kalau aku tuh nggak ngerti ya Kak, perputaran algoritma sosial media itu kayaknya itu mirip-mirip sama perputaran kehidupan manusia juga ya. Oh pasti. Ya kan pasti. ada naiknya, ada turunnya, insight itu mirip-mirip sama kita. Dan yang bikin aku yakin suamiku akhirnya resign itu ketika kita sepakat berdua. Jadi kalau ada masalah kita tanggung berdua. Ada sukacita tanggung berdua, semuanya berdua. Dan kita terbuka. Misalnya hal sekecil misalnya udah pemasukan berapa gitu kan ya. Kita itu bagi kerja, aku di bagian apa itu udah jelas semuanya gitu. Dan kita ya yakin. Menurut aku tuh mau kita kerja apapun kalau kita nggak yakin yang kita kerjakan ya habis gitu-gitu aja sih. Tapi kalau kita yakin rezekinya pasti ada kan. Dan aku senang banget buat kamu sama Abang tuh maksudnya sepakat gitu loh. Mau apa-apa tuh sepakat. Gitu makanya that's why Tuhan bilang tuh kalau mau cari pasangan yang harus sepadan. Karena biar apa? Biar seia sekata gitu. Karena perjalanan sendiri aja itu susah. Apalagi nanti perjalanan harus bagi berdua gitu dengan backgroundnya dan lain-lain. Dan sekarang mungkin weekend saya kamu udah mulai menabur tuayan kamu dan mimpi-mimpi kamu. Ya Tuhan bekerja banget. Sekarang berarti per harinya berapa ini tuh? Gimana sistem order di seorang Novelitas Jabat yang memang happening banget gitu loh? Jadi awal-awalnya tuh kan aku masih di depan rumah ya Kak, di teras tuh. Itu di teras itu cuma 30 kilo ikan mas ya. 30 ikan mas tuh biasanya berapa porsi tuh? Kita ngomong porsi deh. 100 porsi. 100 porsi. Itu awal-awal tuh 100 porsi. Arsik kan? Arsik sama awal cuma nani ura. Nani ura, sorry salah ya. Nani ura kan. Terus ayamnya ya paling berapa ya 100 porsi juga gitu. Oke, sampai sekarang udah sewa tempat. Karena alasan awalnya sih aku kan Kristen, jual makanan, dan aku menyadarin itu sensitif ya. Karena aku juga pernah punya postingan yang non halal gitu. Jadi supaya orang-orang yang lain itu bisa makan, karena lebih target pasarku bukan cuma orang Batak ya Kak. Iya. Aku tuh selain ingin ini jadi sumber penghasilan, aku tuh pengen berdampak bagi orang Batak. Yes. Kayak kita tuh pengen berdampak bagi orang Batak dengan cara aku memperkenalkan
makanan Batak. Yes. Ya itu yang akhirnya meyakinkan kita gitu. Jadi aku pengen gini loh Kak, kita membuat sesuatu itu jangan cuman karena uang. Karena kalau kita cuman karena uang yang nggak dapet kita stres berat. Iya kan? Tapi kalau kita cinta dengan apa yang kita kerjakan, misalnya dengan kita tahu nih kalau kita jual nani ora yang dikenal itu orang Batak, nah itu kan membuat kita happy gitu kan Kak ya, nggak cuma ngejar uangnya aja gitu. Nah akhirnya kita nyewa ruko gitu kan ya, nyewa ruko, bener-bener semua aku pakai alat masak yang baru dan aku pun mempekerjakan semua teman-teman yang muslim. Supaya orang juga tahu ya. Dan aku terima hanya yang berjilbab. Oh oke. Ya kan, karena aku mikirnya gini juga Kak. Kalau nanti aku bukan nggak mau ya dari sesama suku aku, bukan nggak mau, tapi aku mau menjaga saat ini, menjaga rumah makan itu tuh orang-orang tuh yakin gitu. Karena aku nggak, ya udah kalau nggak mau beli nggak apa-apa, nggak bisa gitu dong ya. Karena kita memperkenalkan budaya Batak ini bukan ke orang Batak, tapi ke seluruh suku yang ada di Indonesia. Berarti latar belakangnya beda-beda dong, gitu supaya mereka yakin gitu, membantu mereka yakin. Ya meski kita one day akan mengurus label halalnya ya, tapi di awal-awal pasti aku memberdayakan mereka dan aku tuh cari orang-orang yang hanya dekat rumah kita. Jadi di perkampungan dekat rumah kita. Jadi kayak pengen aku tuh berdampak juga loh. Di tempat kamu tinggal di tempat gitu ya. aku tinggal gitu, membuka lapangan kerja. Jadi aku mikirnya gitu loh Kak. Sekarang udah berapa porsi per hari tuh? Karena kan katanya sistemnya kayak hari ini nani ura, besok ayam arsik, besoknya lagi andaliman. Ayam andaliman gitu ya. Besok lagi ikan arsik gitu ya. Ada mie gomaknya juga. Ada mie gomaknya juga. Nah, Sabtu, Senin sampai Minggu. Kayak mana lah itu jadwal-jadwal di Novelita Novelita Kitchen ini loh? Iya. Jadi kan kita satu hari itu bisa 400 porsi ya Kak. Sekarang 400 porsi? Iya, 400 porsi. Per porsinya berapa kira-kira harganya? Kalau nani ura 50.000. 50.000, ayam andaliman 50.000, terus kalau yang mie gomak 30.000. Oh oke. Terus sehari 400 porsi itu ya? Mari berhitung bunda-bunda. Silakan berhitung sendiri tuh. Gak usah lo WhatsApp gue kak berapa lo hitung sendiri deh ya. Terus. Kalau cara ngaturnya itu tadi Kak, orang yang di belakang layarku itu semuanya suamiku. Jadi aku tuh bagian depan layar gitu. Aksi hebohnya tuh aku, tukang masaknya, beresin orang-orangnya, itu aku gitu loh. Tapi kalau bagian kayak misalnya nerima PO-nya gitu, mempersiapkan peralatan-peralatannya, suami semuanya gitu. Jadi kita masih kerja berdua nih. Jadi tapi kita udah bagi tugas nih, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Kayak misalnya kita kan pakai fresh ikan ya. Jam 3 pagi dia yang jemput ikannya. Gitu. Oke. Berarti sebulan ini kamu udah bisa menyentuh mungkin kayak puluhan juta atau ratusan juta kali ya dari si perputaran ini doang ya? Perputaran si Novelita omset ya? Kalau omset ya. Iyalah kan berarti kan kalau sehari 400 berarti kan itu juga banyak dan makanya kenapa jadi berkat juga ya. Tapi dari sosmednya juga pasti kan banyak dong. Endorse dan segala macam. Puji Tuhan ya Kak, jalan juga. Lo gimana nih sekarang melihatnya, maksudnya dari dulu yang bekerja berjuang banget, ya mungkin dulu lo sempat menjadi anak yang baru kuliah, di gajinya 1 digit gitu ya di depan gitu, terus nambah 2 digit, sekarang mungkin udah bisa 3 digit per bulan, dan lo juga bisa punya waktu sama suami, punya waktu ngurus anak, punya waktu banyak berkat. Nah lo melihatnya gimana Kak Novel, di titik sekarang yang kita bisa bilang lo sangat terberkati lah? Kalau aku sih boleh bilang ya Kak, kita dan suami itu harus benar-benar klop dulu gitu loh. Kalau kita udah yakin, kita sepakat, itu tuh rezeki yang datang ngajar kita. Aku tuh yakin gini loh Kak, aku kan tuh Tuhan ciptakan aku jadi kepala. Jadi aku nggak capek ngejar uang yang akan ngejar. Walaupun prosesnya nggak kayak gini loh. Pasti Tuhan kasih proses panjangnya gitu. Aku selalu mengimani begitu Kak. Jadi kalau kita kerja keras nggak sekarang, nanti pasti ada waktunya. Yang pasti kalau punya mimpi, misalnya kita banyak kan Kak orang yang tuh takut, kayak teman-temanku tuh takut pengen buka usaha, tapi sampai sekarang masih nangkring di perusahaan itu. Aku bukan mau bilang ya Bo, nggak bagus bukan. Tapi kalau memang punya mimpi, ya udah hidupi mimpinya. Bukan soal cepat atau lambat. Aku memulai karir usia 25 tahun kok. Di saat teman-temanku udah KPR rumah, aku baru bekerja Kak. Iya kan tadi kan kamu bilang ya 6 tahun. Iya kan. Nah tapi karena kita menghidupi mimpi, prosesnya kan sampai di usia 30-an sekarang, ya puji Tuhan. Baru petik ya. So mimpi apa yang udah tercapai dari kehidupan Novel dan juga Abang sebagai content creator dan juga sebagai entrepreneur? Yang pasti. Mobil udah lunas lah ya. Kan tadi kan kata-kataku DP kan? Kalau mobil itu sebelum konten kreator ini udah beres. Udah puji Tuhan, haleluya. Rumah? Rumah belum. Rumah nggak apa-apa, progres dong kan. Tapi juga kan KPR, nggak masalah lah. Tapi rumah itu ya kita punya target juga lah, kapan mau diberesin biar selesai utang-utangnya gitu.
yang mimpi aku tuh, aku melihatnya gini loh Kak, Tuhan kasih suami yang baik itu kayak udah suatu berkat luar biasa. Bukan tentang uangnya loh yang mengalir ini loh, tapi suami yang baik banget itu loh, karena itu yang super sistem terbaik aku. Karena besok kita nggak tahu loh, bisnis bisa jatuh. Tapi Uang bisa hilang. Uang bisa hilang. Tapi kalau kita jalan bareng orang yang tepat, kita mah bisa cari yang lain lagi. Itu sih. Jadi itu mimpi yang paling Tuhan kabulkan. Aku punya suami yang sangat support apa yang dalam pikiranku. Aku tuh baru baca bukunya, bukan belum baca sih, baru denger sedikit cuplikannya bukunya Pastor Jose Carroll yang di Fun, di Happy. Aku suka banget tuh iya sama dia, sama kan? Jeffrey Rahmat juga. Dan dia tuh bilang tuh bahwa ada satu simbol kesuksesan nih, correct me if I'm wrong ya, bahwa ketika lo bisa menjalani pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan di depan. Tapi dari Kak Novel, kita juga bisa belajar bahwa selama menjalani proses sampai lo menjemput pekerjaan baik yang Tuhan sediakan, jangan lupa juga lo harus berjalan dengan orang yang tepat ya. Dan kita udah mau habis ya ternyata ya, udah mau 1 jam loh Kak Novel. Kita boleh berikan tepuk tangan dulu buat Kak Novel. Mungkin netizen ngeliat episode ini pace-nya agak cepet ya, mulai dari Kak Novel behind ininya gimana pada saat di kampung, kuliahnya, pekerjaannya, ketemu abang, mulai rumah tangga sampai dengan saat ini. Ya sedikit-sedikit lah, mungkin nanti next time kita bisa mampir ke tempatmu, ke Tangerang boleh. sana, kita bisa ngobrol lebih baik lagi. Sama abang juga kali ya bang ya, jadi abang nggak pegel loh, cuman megangin aja di situ ya kan, supaya semuanya itu terekam dengan baik ya. Terakhir Kak Novel, mungkin ada yang pengen kamu sharing untuk para wanita. Terserah bad advice kamu apa yang sekarang sedang menggaung di hatimu sekarang. Aku nggak akan kasih pertanyaannya, tapi if you have something to say, please say it to Insertizen, especially Insertizen yang cewek-cewek. Buat semua ibu, Ya. buat semua ibu jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekalipun kamu menanggalkan mimpimu, seragammu, tapi kalau kamu mencintai apa yang menjadi keputusanmu, Tuhan akan kasih jalan untuk menjadi berkat bagi yang kamu kerjakan. Buat para perempuan yang sekarang mungkin galau nih nungguin pasangan hidupnya gitu kan. Naikin aja value diri. Nanti Tuhan akan kasih yang sepadan dengan kamu. Sepadan ya. Dan oleh Novelita Sejabat, kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Kak, makasih kali loh ya aku ya. Kamu banyak banget berbagai point of view, walaupun tadi pace ngobrol kita agak cepat, but it's okay. Aku yakin memang itu yang udah harus sampaikan, dan kapan-kapan kita mampir pokoknya. Amin. Ya. That was my talk with Novelita Sejabat, seorang ibu yang luar biasa. Mudah-mudahan kamu bisa mengenal Eda ini lebih lagi dari point of view yang dikasih lihat, dan pokoknya mudah-mudahan setelah kamu menyaksikan tayangan ini bisa membawa inspirasi buat kamu juga Insertizen ya. Mara Christy pamit undur diri, sampai ketemu lagi ya di episode iTalk berikutnya. Bye now. Bye.